welcome back to Dapur Koji. Oke, teman-teman Dapur Koji, kali ini kita kembali lagi tapi dengan video yang agak sedikit berbeda ya. Kalau biasa kita sharing channel resep, kali ini kita mau sharing benefit buat teman-teman Dapur Koji yang punya usaha makanan. Iya. Maafkan kalau konten kita kali ini nggak cocok untuk semua teman-teman Dapur Koji, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya usaha sendiri, terutama usaha makanan tadi. Ya. Kalau kamu punya usaha makanan, minuman, silakan nonton sampai akhirnya selesai. Karena kali ini dengan video ini ada privilege for you. Manfaat yang sangat berguna. Yang kami mau memperkenalkan kali ini itu sistem online menu. Itu perusahaan dari Jepang ya. Kali ini masuk market Indonesia. Saya tahu direkturnya sudah teman. Jadi mereka siapkan spesial monitor for audience Dapur Koji. Spesial sampel ya. Jadi kayaknya tidak usah lama-lama, daripada teman-teman penasaran ini apa sih sebenarnya mau ditawarin sama Dapur Koji, apa sih yang bisa ngebantu kita? Mari langsung saja kita undang tamu kita hari ini. Oke, mari kita panggil Mbak Reisha. Halo. Halo Mbak Reisha. Halo. Jadi Mbak Reisha ini adalah perwakilan dari The Japanese Online Menu System ini yang namanya adalah Yata ya. Mbak Reisha boleh kenalin sedikit nggak Yata itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi sebenarnya tadi seperti yang udah intro disebutkan, memang ini adalah salah satu aplikasi atau sistem yang bermanfaat banget untuk para pebisnis. Jadi kita memiliki service QR service gitu, QR order. Jadi di mana untuk para pebisnis akan mendapatkan QR code itu di meja-meja restorannya. Jadi para pengunjung itu bisa lebih mudah order makanan, order minuman gitu, hanya melalui satu aplikasi aja atau hanya melalui smartphone aja. Gitu. Jadi memudahkan untuk pengunjung atau untuk customer, memudahkan juga untuk para pebisnis. Tapi kalau misalnya gitu, apa bedanya Yata dengan yang ada di restoran-restoran sekarang? Kan di restoran sekarang ada banyak ya, ada yang cuma scan, tapi menu aja, ada yang scan, ada menu, bisa langsung pilih, langsung order. Nah, Yata yang mana? Kalau Yatar itu kita nggak cuma QR aja, tapi kita ada berbagai macam varian lagi. Jadi selain kita memang ada QR code yang dine-in di restorannya, kita juga ada take order. Take out order. Jadi di mana nanti para pengunjung itu bisa order restoran dimanapun, dan tanggalnya juga kita bisa tentukan, nanti untuk pengunjungnya tinggal ambil aja gitu. Jadi nggak perlu datang ke restorannya harus antri gitu. Jadi untuk memudahkan para pengunjung yang nggak punya waktu untuk harus pesan saat ini gitu, jadi ya kita bisa menyesuaikan aja gitu waktunya. Jadi dari pengunjung pun kita bisa langsung ambil si orderannya gitu. Tapi harus ambil ya, nggak bisa dikirim? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi memang selain ada service yang tadi, kita juga ada service delivery. Oh, delivery juga bisa? Delivery juga pasti bisa. Keren. Karena kan di Indonesia sekarang udah udah modern ya, jadi banyak orang sibuk kerja, terus juga di rumah banyak yang WFH juga kan, jadi banyak para customer itu pengennya order via handphone. Kalau mager kan? Iya, jadi klik datang gitu. Jadi di Yata Smart Order juga kita ada service itu untuk memudahkan para customer juga ya. Nah, tuh teman-teman pengusaha yang punya restoran, Yata nggak cuma scan barcode, bisa order langsung, bisa take out juga, nentuin kapan mau diambil, jamnya, tanggalnya, dan juga delivery. Betul. Jadi gabungan banyak sistem ya. Jadi mirip-mirip aplikasi hijau-hijau itu. Aplikasi hijau-hijau. Aplikasi hijau-hijau. Jadi buat yang punya restoran terbantu, kita yang tim mager di rumah yang cuma suka online order. Iya, betul. Jadi memang benefitnya untuk dua sisi ya, dari sisi bisnis juga dari sisi audiens customer juga. I see. Sekarang banyak aplikasi begitu juga. Jadi apa sebenarnya benefit khusus yang bisa diberikan Yata yang bisa membuat orang mempertimbangkannya? Oke. Kita punya banyak benefit ya. Kita punya banyak benefit, tapi yang paling kita highlight di sini tuh mungkin poinnya ada 3 ya. Pertama untuk efisiensi dalam segi pemesanan, gitu. Lalu juga kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemesanan juga. Sering terjadi di restoran, suka komplain. Betul. Dan juga kita mengurangi biaya produksi untuk menu ya.
Itu sempat yang tadi udah di-mention sama Mbak Inci kan, Kopi. hard copy. Dan juga kalau misalnya di Yatar Smart Order ini kita bisa dengan mudah mengganti menu gitu. Kadang kan ada beberapa restoran pengen ada variasi baru. Iya, menu bulanan gitu kan. Jadi ini bisa lebih mudah untuk mengganti atau untuk merubah menu-menu itu tanpa harus ngeprint lagi nih si buku menunya itu. Oke, berarti restoran-restoran kreatif yang suka ada monthly recommendation, Iya. menu of the day gitu, nggak usah ribet. Gak usah ribet untuk ngeprintnya lagi, jadi hanya by system langsung ke digitalnya. Baik, agak diganti, mengurangi operational cost dari printing, apalagi mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan itu yang paling penting. Nah, itu kan tadi benefit yang udah ditawarkan sama Yatar Smart Order ini. Kalau gitu, siapa sih yang cocok buat pakai Yatar Smart Order ini? Kan teman-teman Dapur Koci banyak ya. Ada yang benar-benar cuma teman-teman yang suka masak, ada yang punya usaha restoran kecil, menengah, mudah-mudahan yang besar juga ada. Nah, ini pertanyaan bagus banget ya, apalagi untuk teman-teman Dapur Koci yang nonton. Untuk Yatar Smart Order ini targetnya itu luas banget. Jadi kita nggak hanya target untuk restoran besar aja, tapi restoran kecil juga kita provide gitu. Jadi mulai dari restoran besar seperti hotel atau restoran-restoran besar di Jakarta itu kita cocok ya untuk menggunakan Yatar Smart Order ini. Nah, benefit yang paling penting gitu untuk restoran-restoran besar ini dalam penggunaan Yatar Smart Order itu satu untuk efisiensi kerja ya, untuk efisiensi karyawan dan lain-lain. Lalu juga yang paling penting kita menyediakan analisis bulanan. Nggak usah repot bikin laporan bulanan. Betul, ada report, ada analisis bulanan juga. Jadi kita lebih mudah juga dan efisiensi waktunya kan akan lebih cepat gitu dan lebih gampang juga bacanya. Oke, berarti bisa kelihatan ya menu mana yang paling laris. Betul. Terus total penghasilan bulan ini apa? Iya. Menu-menu yang paling tidak laris yang bisa di-bye-bye. Jadi itu kita bisa evaluasi juga dari report tersebut gitu. Jadi cukup memudahkan juga lah untuk para pengusaha restoran gitu. Nah, selain itu kita juga provide untuk perusahaan untuk pengusaha-pengusaha kecil atau owner restoran kecil seperti kafe, bar atau restoran. Misalnya yang tadi udah disebutin baru buka usaha rumahan, usaha ramen, takoyaki dan lain-lain itu bisa banget menggunakan aplikasi atau menggunakan sistem ini karena ini akan yaitu memudahkan kita dalam delivery order juga gitu. Jadi nggak perlu harus membuka toko misalnya kan biasanya kan restoran sekarang ya udah yang penting ada yang di rumah tapi by delivery order aja itu udah cukup gitu. Nah selain itu ada juga banyak kendala di restoran-restoran mungkin restoran kecil gitu ya, restoran daerah itu kendala di bahasa gitu. Nah dengan Yatar Smart Order ini kita bisa memudahkan komunikasi antara pengunjung asing dengan owner atau dengan pelaku bisnis gitu. Jadi hanya dengan scan di menunya gitu, scan QR-nya itu bisa langsung pengunjungnya bisa langsung klik menunya gitu. Oke, kan sering tuh ya, kayak misalnya dulu waktu Koichi baru datang ke sini, misalnya datang ke restoran kecil nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Koichi nanya, ini apa gitu kan. Terus mau jelasin kayak nggak tahu ini apa, nggak bisa bahasa Inggris. Zaman dulu ya. Zaman dulu, sekarang udah lancar Sekarang bahasa nggak apa-apa ya. Indonesianya. Jadi mungkin teman-teman yang pakai Yatar ini bisa masukin tuh ini foto menunya, ini penjelasannya isinya apa aja. Jadi kalau misalnya ada orang asing tinggal baca, nggak usah ribet, nggak usah gelagapan ini Inggrisnya apa gitu. Dan ini juga berpengaruh juga sama kesalahan-kesalahan dalam pemesanan. Gitu kan kalau misalnya kendala bahasa kan biasanya pengunjungnya ordernya satu tapi ternyata nanti dua dan lain itu kan sering terjadi. Sering. Makanya dengan ada Smart Order ini kita meminimalisirkan kesalahan tersebut gitu. Jadi biar work flow-nya lebih rapih gitu. Jadi merapikan bisnis yang misalnya agak berantakan atau misalnya kayak tadi kan bisa untuk efisiensi juga, misalnya waitersnya harusnya perlu banyak gitu, bisa juga jadi dikurangin kan ya karena bisa tinggal order dari smartphone. Betul. Gitu. Jadi nggak usah ada satu yang standby, satu yang bolak-balik nganter-nganter. Kalau untuk customer nggak usah panggil. Iya.
Mas. Itu penting banget. Yatar Smart Order ini mendengar keluhan para customer ya. Jadi kita memberikan solusi gitu untuk para pengunjung yang yaitu ada beberapa restoran yang penuh tapi kita nggak bisa order atau dari kendala bahasa. Nah dari semua itu kita rangkum menjadi satu sistem yaitu Yatar Smart Order. Sekarang yang paling penting, harganya berapa? Untuk harganya sendiri kita ada berbagai macam ya variasi tergantung sama kebutuhan dari owner tersebut gitu ya yang mau. Jadi kita nggak hanya ada satu price tapi kita ada 3 price gitu. Ada 3 package gitu. Yang pertama ada standar plan, itu meliputi semua ya, mulai dari unlimited nomor table, unlimited nomor order gitu. Jadi antrian mau berapa banyak gitu yang masuk ke restorannya itu bisa masuk gitu tanpa ada batasnya gitu. Lalu juga kita bisa input menu, foto gitu dan Itu unlimited juga? itu ada batasnya. Ya. Yang unlimited order. Betul. Lalu kita yang kedua ada premium plan. Kalau untuk premium plan itu kurang lebih sama yang pertama, tapi bedanya ini yang menarik nih untuk premium plan. Yang premium plan kita bisa input foto atau input video promotion dari menu kita. Gitu. Jadi kan kalau misalnya di menu kita hanya melihat foto, nggak bisa video kan. Bener. Tapi kalau misalnya di Smart Order ini kita bisa langsung ngecek si video promotion itu seperti apa. Jadi bisa langsung memanjakan mata pengunjung. Gitu. Langsung imagine misalnya tampilannya cuma bulat gitu dong, kita tahu itu isinya apa kan. Iya. Bisa dipotong, dikasih lihat isinya. Semoga selera. Ya itu salah satu benefit untuk premium, dan satu lagi kita self delivery juga udah ada di package itu. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah luxury plan. Ini yang meliputi semua package yang di premium dan standar. Paling komplit dan yang spesialnya untuk luxury plan itu bisa adjust atau bisa ganti desain UI UX-nya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya konsep misalnya Korean restoran atau Japanese Korean atau yang spesifik punya branding yang secara visual tuh khusus, itu bisa di adjust atau bisa diganti, disesuaikan. Berarti ada banyak tadi kan paketnya kan, ada standar, ada premium, ada luxury juga, tergantung budgetnya berapa. Yang paling penting tergantung budget teman-teman berapa, mau sampai sebanyak apa benefit yang didapat, tinggal pilih gitu ya. Nanti lihat di deskripsi di bawah, itu linknya tinggal di klik. Betul, di situ bisa ngecek lengkap ya secara benefitnya itu apa aja, harganya berapa itu bisa dilihat. Tadi kan kita udah ngeliat semua sampai harga-harganya juga udah dikasih tahu sama Mbak Risha. Kalau gitu sekarang ada benefit khusus nggak buat teman-teman Dapur Koci? Kalau saya udah di sini berarti udah ada, pastinya ada dong. Khusus untuk teman-teman Dapur Koci, pasti kita punya spesial promo atau penawaran yang spesial, yaitu kita ada free untuk package luxury, yaitu package yang paling atas, paling komplit, ya, paling komplit. Ya, untuk 10 pendaftar pertama Yatar Smart Order. Ya, jadi untuk 10 pendaftar pertama itu yang pastinya bisa mendapatkan benefit-benefit dari yang luxury plan itu, yang semua yang paling lengkap, yang bisa input video, ganti desain dan lain-lain, yang paling lengkap itu bisa mendapatkan itu. Lalu juga untuk 10 orang pertama itu sebenarnya ada syaratnya. Gitu. Ada 2 syarat. Pertama itu dari teman-teman yang mau daftar itu memang untuk setting kontrol panelnya itu kita melakukannya sendiri gitu. Untuk ownernya, para pendaftar itu melakukan setting kontrolnya sendiri. Lalu yang kedua, kita membutuhkan feedback juga ya dari teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman 10 pendaftar pertama itu bisa langsung share feedback dan juga opini, gimana sih ngerasain cobain Yatar Smart Order ini gitu melalui WhatsApp. Oke, tapi ini free 3 bulan untuk luxury plan-nya udah langsung package nggak? Misalnya kita 10 orang nih yang udah daftar ke Yatar Smart Order dari teman-teman Dapur Koci, langsung dikasih 3 bulan pertama free, tapi abis itu udah langsung diikat harga luxury plan ini untuk 1 tahun ke depan atau? Oh, itu bisa di-adjust lagi sih. Oh, bisa di-adjust. Oke. Bisa di-adjust, bisa di-negotiation. Iya. Jadi yang penting teman-teman gather 10 orang dulu. Jadi 10 orang ini
bisa dapat benefit khusus dari si luxury package ini tadi. Betul, makanya harus cepet-cepetan nih ya supaya nggak jadi orang ke-11, ke-12 ntar ketinggalan. Betul, lumayan loh 3 bulan. Jangan miss kesempatan ini ya, karena saya orang yang negosiasi dengan director langsung privilege untuk penonton. Yang pastinya memang Yatar Smart Order ini kita hadir untuk menjadi solusi ya untuk teman-teman yang mau buka usaha, terutama untuk usaha kecil juga kita sangat support dengan beberapa fitur yang kita punya. Jadi semoga teman-teman Dapur Koci yang lagi nonton join ya. Yeay! Sampai jumpa ya, takoyaki guys, ramen guys. Manfaatkan benefit dari Yatar 6 juta loh, 3 bulan pertama lumayan kan. Tapi abis itu kalau misalnya 3 bulan pertama kita dapat benefit yang luxury, abis itu downgrade ke standar atau ke premium, oke juga. Oh itu bisa. Bisa. Fleksibel. Startup. Berarti kira-kira itu ya informasi yang bisa kita share kali ini dari Yatar Smart Order dari Malaysia. Thank you banget Malaysia buat waktunya dan informasinya. Thank you. Super informatif. Tapi kalau gitu kan teman-teman yang berikutin udah semangat nih. Mau. Tapi gimana caranya? Lupa kasih penjelasan. Kalau gitu selesai sudah. Terima kasih banyak Malaysia untuk informasi-informasi. Terima kasih. Thank Terima kasih. you. Baiklah teman-teman Dapur Koci, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye bye.